Tahun 2021 menjadi tahun yang panjang dan sulit bagi masyarakat Indonesia. Sejumlah peristiwa besar berhasil menyita perhatian publik, mulai dari serangan teroris, bencana alam hingga kecelakaan pesawat. Berikut beberapa kejadian nasional yang paling menyita perhatian publik sepanjang tahun 2021. Tragedi jatuhnya pesawat Sriwijaya Air dengan nomor penerbangan SJ182 yang terjadi di awal lembaran tahun 2021 tak lekang dari ingatan. Tepat pada 9 Januari 2021 pukul 14.44 waktu Indonesia bagian Barat, pesawat Sriwijaya Air tersebut hilang kontak sesaat setelah lepas landas dari Bandara Soekarno-Hatta. Pesawat Boeing 737-500 dengan rute penerbangan Jakarta-Pontianak itu diperkirakan jatuh di perairan Kepulauan Seribu antara Pulau Laki dan Pulau Lancang. Pesawat jenis Boeing 737-500 tersebut mengangkut 62 orang yang terdiri dari 50 penumpang dan 12 kru pesawat. Seluruh 62 orang yang berada di pesawat menjadi korban dalam tragedi memilukan ini. Gelombang tinggi mirip tsunami menerjang kawasan pesisir pantai Manado, Sulawesi Utara hari Minggu 17 Januari 2021. Gelombang setinggi 4 meter membuat air laut masuk hingga ke jalan raya dan juga pertokoan yang berada di pinggir laut. Sejumlah warga terlihat begitu panik saat air mulai tinggi. Beruntung tidak ada korban jiwa atas kejadian ini. Menurut BMKG, gelombang tinggi itu akibat cuaca ekstrim yang melanda daerah Sulawesi Utara. Gelombang laut yang tinggi ditambah angin sekencang 60 km per jam membuat air masuk hingga ke jalan raya. Maret lalu, Indonesia dikejutkan oleh teror bom bunuh diri di gerbang Gereja Katedral Makassar, Sulawesi Selatan. Ledakan tersebut terjadi tepat pada 28 Maret 2021 pukul 10.30 waktu Indonesia bagian tengah ketika sejumlah jemaat tengah melakukan ibadah. Pelaku teror bunuh diri dilakukan pasangan suami istri berinisial L dan YSF. Polisi menyebut L dan YSF bertugas sebagai pemberi doktrin, mempersiapkan jihad dengan bom bunuh diri dan membeli bahan untuk bom bunuh diri. Saat menjalankan rencana jahatnya, L dan YSF gagal masuk gerbang gereja yang dijaga petugas yang membuat mereka tertahan sejenak hingga akhirnya meledak yang tewaskan keduanya. Ledakan tersebut mengakibatkan belasan korban termasuk petugas keamanan gereja yang mengalami luka bakar. Peristiwa tenggelamnya kapal selam KRI Nanggala 402 membawa duka mendalam bagi bangsa Indonesia saat hilang kontak pada 21 April 2021. Kapal selam serang bermotor diesel listrik tipe U209 ini kemudian dinyatakan tenggelam di kedalaman 838 meter pada 24 April 2021. Akibat peristiwa ini seluruh awak KRI Nanggala 402 yang berjumlah 53 orang dinyatakan gugur. Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Yudo Margono menyatakan keretakan pada KRI Nanggala 402 sebagai penyebab tenggelamnya kapal buatan Jerman tahun 1978 sehingga melebihi jangkauan kedalaman maksimal yakni 500 meter. Tahun ini masyarakat juga dihebohkan oleh kejadian terbakarnya tangki penyimpanan bahan bakar minyak yakni BBM milik PT Pertamina. Tak hanya sekali tapi sampai 3 kali dalam 1 tahun, diantaranya terjadi di Kompleks Kilang Balongan dan di Kompleks Kilang Cilacap. Insiden pertama terjadi pada 29 Maret 2021 dengan terbakarnya tangki T301G yang ada di Kilang Balongan, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Peristiwa ini mengakibatkan setidaknya 20 orang alami luka-luka dan 912 orang harus mengungsi menjauh dari lokasi kejadian. Kejadian serupa pun kembali terulang pada 11 Juni 2021. Kali ini api melahap area pertangkian 39 Pertamina RU4 Cilacap, tepatnya di Bunwol tangki 39T205. Kemudian belum lepas dari dua kejadian tersebut,
kebakaran kembali terjadi di tangki penyimpanan BBM RU Cilacap pada 13 Desember 2021. Kali ini api membakar tangki 36T102 yang berisi produk Pertalite. Anehnya ketiga peristiwa kebakaran ini disebut-sebut akibat faktor alam. Seorang guru pesantren di Bandung bernama Heri Wirawan menjadi terdakwa kasus pelecehan seksual kepada para santrinya. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak P2T P2A mengungkapkan ada 21 orang yang dilaporkan menjadi korban Heri Wirawan. Rata-rata usia korban antara 16 hingga 17 tahun. Diketahui aksi bejatnya dilakukan dalam rentan tahun 2016 hingga 2021 di berbagai tempat seperti pondok pesantren, apartemen hingga hotel mewah. Bahkan aksi pencabulan terhadap 20 santri tersebut telah melahirkan 9 bayi. Polda Jabar mendapat laporan atas kasus ini pada Mei 2021. Sementara persidangan dimulai 17 November 2021 dan hingga kini masih berjalan. Kabar duka lainnya yang terjadi sepanjang tahun 2021 yaitu peristiwa kebakaran di Lembaga Permasyarakatan atau Lapas Kelas 1 Tangerang, Banten pada 8 September 2021 lalu. Kebakaran di lapas yang terletak di Jalan Veteran Desa Babakan, Tangerang itu menyebabkan puluhan napi tewas terpanggang di lokasi. Sementara beberapa lainnya mengalami luka serius dan harus dirawat di RSUD Kabupaten Tangerang. Direktur Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Tubagus Ade Hidayat menyebutkan kebakaran disebabkan oleh hubungan pendek arus listrik. Dari hasil pemeriksaan terhadap 53 saksi, Polda Metro Jaya menetapkan 5 petugas lapas dan 1 narapidana menjadi tersangka terkait kebakaran tersebut. Keenamnya dijerat pasal 359 KUHP terkait kealpaan yang menyebabkan orang lain meninggal dengan ancaman penjara maksimal 5 tahun. Salah seorang pegawai Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI membuat geger publik usai membongkar kasus pelecehan seksual yang diduga dialaminya sepanjang 2012 hingga 2014 oleh rekan-rekan sekantornya. Terduga korban mengaku mengalami penyiksaan, dipukuli hingga ditelanjangi oleh pegawai KPI lainnya. Berita pelecehan seksual ini baru mencuat ke muka publik pada September 2021. Kasus ini terbongkar melalui pesan WhatsApp dan viral melalui media sosial Twitter. Saat ini proses kasusnya masih dalam penyelidikan pihak berwajib. Bencana banjir meredam Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat pada bulan November 2021 lalu yang berlangsung cukup lama, yakni terjadi selama hampir 1 bulan. Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat Yosep Hasna mengungkapkan banjir yang terjadi merupakan terbesar dan terlama sejak 1963 atau 58 tahun lalu. Banjir ini mengakibatkan 2 orang meninggal, puluhan ribu rumah warga terendam, dan belasan ribu kepala keluarga terpaksa mengungsi. Satu lagi peristiwa yang bikin Indonesia berduka di tahun 2021 yakni peristiwa meletusnya Gunung Semeru. Pada 4 Desember 2021 lalu, Gunung Semeru mengalami erupsi yang mengeluarkan guguran awan panas. Peristiwa ini mengakibatkan 46 orang meninggal dunia dan rusaknya ribuan rumah warga. Hingga saat ini Gunung Semeru masih berstatus level 3 atau siaga. Namun status tanggap darurat bencana Gunung Semeru berakhir pada 24 Desember 2021 lalu. Selanjutnya Pemkab Lumajang melakukan masa transisi menuju pemulihan selama 90 hari sejak tanggal 25 Desember 2021. Pada masa transisi ini pemerintah akan memfokuskan pada percepatan pembangunan hunian sementara bagi korban erupsi Gunung Semeru serta pembangunan jembatan gantung Lumajang Malang.